بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين بعد. فالحمد لله, setelah kita menyelesaikan kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah Syafi'i, insyaallah kita lanjutkan pembacaan atau mudarasah kitab Syarhu As-Sunnah li Al-Imam Al-Muzani Al-Syafi'i. Naam, fa ulama Al-Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah senantiasa di atas aqidah ahlu sunnah wal jamaah, senantiasa di atas aqidati ahlu sunnah wal jamaah, dan banyak di antara mereka di atas ahli al-hadis, yakni di atas hadis wal athar. Makanya dikatakan ulama al-hadis wal athar. Walaupun ada sebagian di antara mereka yang menisbahkan diri ke mazhab Syafi'i, akan tetapi menyimpang dalam sebagian perkara akidah, dalam bab al-asma' sifat, dalam bab al-iman. Apa yang menyebabkan mereka menyimpang? Tidak lain dan tidak bukan, kata para ulama, kecuali ilmu al-kalam, ilmu al-kalam dan ilmu filsafat. Di antaranya Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali atau Al-Ghazali, imma bitasydid atau bitakhfif. Nah, di antaranya juga Fakhruddin Ar-Razi, begitu juga Asy-Syuyuti, indahu syai' min al-inhiraf fi babi al-aqaid. Walaupun sebagian ulama menyebutkan bahwa mereka telah rujuk dari akidah filsafat. Begitu juga Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Juwaini ini di antara tokoh Asy'ariyah dari kalangan apa? Mazhab Syafi'i. Dan inilah yang diangkat orang-orang Asy'ariyah di zaman mutaakhirin. Kalaulah mereka mau jujur dalam mengikuti mazhab Syafi'i dan mereka melihat ulama sebelum ulama yang kita sebutkan tadi, maka mereka akan dapatkan ulama-ulama sebelum ulama Syafi'iyah Asy'ariyah, mereka berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Syafi'i sendiri berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita akan sebutkan beberapa ulama Syafi'iyah yang berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sisi tarikh, dari sisi apa? Sejarah, dan dari sisi waktu. Nah, yang pertama di antara tulab al-Imam Syafi'i rahimahullah yang di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair al-Qurashi al-Humaidi al-Makki. Abu Bakar Abdullah bin Zubair al-Qurashi al-Humaidi, dan beliau gurunya al-Imam al-Bukhari. Beliau guru Imam Al-Bukhari rahimahullah Al-Humaidi, dan beliau memiliki apa? Kitab Musnad Al-Humaidi. Nah, beliau wafat di tahun 219 Hijri, 219 ba'dal hijrah. Dan ini di antara tabaqatul ula, generasi pertama dari muridnya al-Imam Asy-Syafi'i. Orang-orang pertamanya, seniornya, orang-orang pilar utamanya. Nah, dan beliau memiliki banyak murid, di antaranya Imam Bukhari, masyhur kan gitu. Dan beliau memiliki kitab Ushulus Sunnah, yang insyaallah mungkin kedepannya akan kita bahas setelah ini. Usul As-Sunnah.
Usulus Sunnah li Al-Humaidi. Dan beliau di situ menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan nama dan sifat dan seterusnya. Nah, yang kedua, di antara murid Al-Imam Syafi'i yang berada di atas akidah Ahlus Sunnah, namanya Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Qurashi Al-Buwaiti. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Qurashi Al-Buwaiti. Yang dimana beliau wafat di 231 Ba'dal Hijrah. Ini juga kata para ulama di antara murid Imam Syafi'i yang khusus. Jadi kan Imam Syafi'i itu punya majelis, ada banyak muridnya. Jadi inilah yang pemain khususnya gitu, murid khususnya. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Laisa ahadun ahaqqa bi majlisi min Yusuf bin Yahya, wa laisa ahadun min ashabi a'lam minhu." Jadi enggak ada yang seorang pun yang layak berada di majelisku selain dari Yusuf bin Yahya. Nah, dan tidak ada dari kalangan murid-muridku yang paling lebih mengetahui dari Yusuf bin Yahya. Nah, dan beliau juga rahimahullah, Yusuf bin Yahya, terfitnah dengan fitnah khalqil Quran, fitnah khalqi Al-Quran. Karena dahulu di zaman dahulu pemerintah itu apa? Dipengaruhi orang-orang ahli bidah. Makanya kalau kita baca sejarah, pemerintah di zaman dahulu itu lebih parah dibandingkan sekarang. Dalam tanda kutip, kezaliman yang terjadi di zaman dulu itu lebih parah jauh. Masalah akidah, bahkan para ulama dipenjara karena mengatakan apa? Akidah Ahlus Sunnah. Sementara kita alhamdulillah, contohnya di Indonesia, nggak ada orang dipenjara karena menegakkan akidah Ahlus Sunnah. Kan gitu. Nggak ada pernah kita dengar satupun orang dipenjara di Indonesia karena menegakkan akidah Ahlus Sunnah. Nah, ini menunjukkan nikmat. Tidak sebagaimana para ulama di zaman dulu, itu bahaya. Sampai mereka difitnah, dipenjara ketika mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Karena pemerintah di zaman itu awam, bukan penuntut ilmu gitu. Jadi kuatnya suara ahlul bid'ah mempengaruhi mereka. Jadi mereka kena syubhat. Hatta di zaman Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri apa? Dipenjara, dicambuk. Sampai sebagian para ulama lepas kulitnya, dagingnya ketika dicambuk karena kokoh di atas akidah Ahlus Sunnah. Sebagian lagi apa? Mengalah begitu. Makanya itu yang dikatakan para ulama diberikan uzur. Karena keyakinan Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Akan datang pembahasannya. Nah, jadi para ulama banyak yang diuji. Maka siapa yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk akan disiksa, dipenjara sampai mereka katakan. Dan beliau, yakni Yusuf bin Yahya Al-Qurashi Al-Buwaiti, wafat di penjara rahimahullah ta'ala. Nah, makanya kalau kita baca sejarah para ulama, betapa menyedihkannya kisah-kisah mereka dengan teguh membela akidah Ahlus Sunnah. Kita alhamdulillah dicuil-cuil saja enggak, kan gitu. Baru dijauhi orang-orang sekitar langsung futur. Belum ada apa-apa yang dibandingkan para ulama yang dicambuk, yang dipukul. Nah, makanya ada pun yang kita lihat, misalnya ada orang diusir dari masjid umum. Ya, ini alhamdulillah, ini khafif, masih ringan gitu dibandingkan fitnahnya para ulama. Maksudnya ini membuat inilah menjadi di antara penghibur Ahlus Sunnah, kan begitu. Baik. Kemudian yang ketiga, Ismail ibni Yahya Al-Muzani. Beliaulah yang akan kita bahas kitabnya.
Nah, akan datang pembahasan tentang biografi beliau dan biografi singkat tentang kitab ini. Kemudian yang keempat, Al-Imam Ahmad bin Umar bin Suraij. Al-Imam Ahmad bin Umar ibni Suraij, bukan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Ahmad bin Umar bin Suraij. Yang wafat di 306 Hijri. Dan diberikan laqab julukan Al-Baz Al-Ashhab. Al-Baz Al-Ashhab. Baik, kemudian yang kelima, Al-Imam Muhammad bin Ishaq ibni Khuzaimah. Muhammad bin Ishaq ibni Khuzaimah. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yang wafat di tahun 312 Hijri. 312 Ba'dal Hijrah. Dan Ibnu Khuzaimah rahimahullah dilaqabi atau dijuluki dengan Imamul A'immah. Imam Al-A'immah, imamnya para imam. Apa maknanya? Maknanya pada saat itu murid-muridnya rata-rata menjadi imam juga. Muridnya rata-rata menjadi a'immah. Naam. Imamul A'immah fi zamanihi, di zamannya. Dan beliau memiliki kitab akidah juga, namanya Kitab At-Tauhid. Namanya Kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid ini isinya menetapkan akidah, asma' sifat, tauhidur rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Yang lucunya Fakhruddin Ar-Razi, udah kita bilang Fakhruddin Ar-Razi ini di antara ulama Syafi'i yang menisbahkan diri ke mazhab Syafi'iyah, akan tapi dia akidahnya Asy'ari. Apa kata dia tentang Kitab Tauhid? Kitab Syirik. Kitab Syirik. Maksudnya sesama mazhab ini dia apa? Dia ingkari kan gitu. Katanya Kitab Syirik. Kenapa Kitab Syirik? Karena di dalamnya menetapkan nama dan sifat Allah. Karena mereka apa? Enggak menetapkan nama dan sifat, wajah dan seterusnya. Bagi mereka ini apa? Syirik, tamtsil. Nah, kemudian yang keenam, sementara Ar-Razi itu mutaakhir. Kok bisa dia mengingkari akidah yang lebih senior, lebih dahulu dibandingkan dia? Tapi itulah ketika ilmu filsafat dan ilmu kalam merusak akidah seseorang. Kemudian yang keenam, Abu Mansur Muhammad bin Ahmad Al-Azhari. Abu Mansur Muhammad ibni Ahmad Al-Azhari. Beliau wafat di tahun 370 apa? Hijriyah. Dan beliau di antara ulama apa? Ulama ahli bahasa, ulama al-lughah. Makanya ada kitab beliau Tahdzibul Lughah lil Azhari. Dan ini diantara kitab bahasa Arab yang terbaik, diantara yang terbaik. Kenapa? Selamat dari ilmu kalam dan ilmu filsafat. Sebagaimana kitab-kitab bahasa banyak diantara yang menulis dipengaruhi oleh apa? Ilmu kalam. Kemudian yang ketujuh, as-sabi' Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim Al-Ismaili. Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim Al-Ismaili. Wa sahib kitab I'tiqad A'immatil Hadits. Begitu juga beliau memiliki kitab namanya I'tiqad A'immatil Hadits, keyakinan para ulama hadis.
Kemudian yang ke-8 Al-Imam Ahmad ibni Abi Tahir. Al-Imam Ahmad bin Abi Tahir Abu Hamid Al-Isfaraini. Al-Imam Ahmad bin Abi Tahir Abu Hamid Al-Isfaraini. Kemudian yang ke-8 Al-Imam Abul Qasim Hibatullah. Abul Qasim Hibatullah Ibn Al-Hasan bin Mansur Al-Razi, al-ma'ruf bi Al-Lalaka'i. Abul Qasim Hibatullah Ibn Al-Hasan bin Mansur Al-Razi. Al-Razi nisbah ke Rai, Biladur Rai, daerah Khurasan. Kalau sekarang Uzbekistan. Kalau sekarang udah jadi negara Uzbek. Dan dari negara Khurasan, Uzbek, Afghanistan itu kan dulu satunya itu. Itu banyak para ulama lahir dari situ. Banyak para ulama lahir dari situ. Sampai ada fatrah, sebuah keadaan di mana kan mereka banyak menulis dengan bahasa Persia. Nah, karena mereka sampai sekarang pakai bahasa Persia. Sampai ada di mana keadaan ulama Arab sendiri harus menerjemahkan ilmu mereka yang mereka tulis di bahasa Persia. Nah, sampai kayak gitu. Saking banyaknya para ulama dan memberikan faedah ilmu menulis, dan mereka tulis pakai bahasa Persia gitu. Kadang enggak mereka tulis pakai bahasa Arab, enggak ada versi Arabnya, karena kebanyakan para ulama dulu kan gitu menulis sesuai dengan bahasa kaumnya. Enggak kayak sekarang ada internet yang seluruh dunia bisa mengakses. Nah, yang ma'ruf dengan Al-Lalikai, Al-Imam Al-Lalikai, dan beliau juga memiliki di antara kitab yang paling bagus yang menyebutkan tentang akidah Ahlus Sunnah, Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari Al-Imam Al-Lalikai, beliau menyebutkan ayat, hadis, asar para ulama. Makanya dikatakan Ahlul Hadis wal Asar. Mereka enggaklah mengucapkan sebuah ucapan dalam sebuah keyakinan kecuali ada pendahulunya di kalangan para ulama. Nah, kemudian yang ke-10 Al-Imam Abul Qasim Sa'ad bin Ali Az-Zanjani. Al-Imam Abul Qasim Sa'ad bin Ali Az-Zanjani. Al-Imam Abul Qasim Sa'ad bin Ali Az-Zanjani yang wafat di 471 Hijri. Al-Lalikai tadi wafat di 418. Al-Lalikai 418. Dan inilah diantara ulama Ahlus Sunnah. Kemudian ada satu lagi, afwan, Al-Hadil Ashar Al-Imam Abul Muzaffar Mansur bin Muhammad As-Sam'ani. Al-Imam Abul Muzaffar Mansur bin Muhammad As-Sam'ani, itu di 617 Hijri. Dan beliau memiliki kitab Al-Intisar li Ashabil Hadis. Al-Intisar li Ashabil Hadis, pembelaan terhadap Ahlul Hadis. Ini kitab akidah. Akan tapi kitab ini kata para ulama mafqud, hilang. Jadi yang tinggal cuma nukilan-nukilannya saja. Nah, Allahu a'lam apa sebab hilangnya, karena sekian ratus ribu nuskhah kitab para ulama dulu dibakar orang-orang Mongol ketika masuk ke daerah Baghdad, Irak kan gitu. Invasi orang-orang Mongol, mereka bakar kitab-kitab Islam. Mereka buat ke laut, ada yang sebagian mereka bakar, ada yang sebagian mereka benamkan di laut, sampai kata para ulama laut itu bagaikan apa? Warnanya hitam karena tinta begitu, mungkin dibuang sama mereka. Menunjukkan tahu mereka bagaimana cara melemahkan Islam dengan melemahkan literasi.
Kan itu, semakin sedikit ilmu yang masuk semakin bodohlah manusia, semakin bodoh semakin lemah. Nah, begitu cara yang paling efektif untuk melemahkan umat, dengan membuat orang-orangnya bodoh terhadap agama mereka. Kemudian yang ke-12, Al-Imam Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, sahib tafsir Al-Baghawi. Al-Imam Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi ma'ruf kan itu. Ini di tahun 516 Hijri. Berkata Ibnu Qayyim tentang tafsir Al-Baghawi, tafsiruhu syaja fi huluqil mu'attilati wal jahmiyah. Tafsir Baghawi ini bagaikan apa? Bagaikan mata kail yang berada di kerongkongan Jahmiyah dan Mu'attilah. Nah, begitu juga beliau memiliki Syarhus Sunnah lil Baghawi. Syarhus Sunnah itu ada banyak. Ada Syarhus Sunnah li Al-Imam Al-Barbahari, ada Al-Baghawi. Itu berkaitan dengan akidah. Ada banyak para ulama menulis. Begitu juga yang ke-13, Al-Imam Abu Nuaim Ubaidullah Ibn Hasan bin Ahmad Al-Asbahani. Al-Imam Abu Nuaim Ubaidullah Ibn Hasan bin Ahmad Al-Asbahani. Al-Asbahan bilad fi Afghanistan sekarang, Asbahan. Jadi banyak dulu kota-kotanya kecil, namanya nama-nama jadul, kalau sekarang udah nggak ada lagi. Sampai para ulama menulis kitab Mu'jam Al-Buldan, sampai sebagian ulama menulis geografinya. Nah, dengan nama-nama yang terdahulu. Beliau wafat di 517 Hijri. Kecepatan enggak? Hah? Enggak sempat. Al-Imam Abu Nuaim Ubaidullah bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Asbahani. Al-Imam Abu Nuaim Ubaidullah ibn Al-Hasan bin Ahmad Al-Asbahani. Baik, yang ke-14, Al-Imam Abul Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji. Al-Imam Abul Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji. Al-Imam Abul Hasan Muhammad bin Abdul Malik Al-Karji, dan wafat di 532 Hijri. Kemudian yang ke-16, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Ibrahim As-Salmasi. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Ibrahim As-Salmasi. Beliau wafat di 550 Hijri. Kemudian yang ke-17, Al-Imam Abul Husain Yahya bin Abil Khair Al-Imrani atau Al-Amrani, afwan, dari Bilad Al-Amran, itu di Zamar sekarang, dari Yaman beliau. 558 Hijri. Dan beliau juga memiliki kitab namanya Al-Intisar fi Raddi 'alal Qadariyatil Ashrar, pembelaan terhadap Ahlus Sunnah serta bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang buruk. Beliau faqihus Syafi'iyah fi biladil Yaman, dari Yaman, dari Amran. Amran ini daerah Syamal, daerah Son'a, perbatasan antara Son'a dan Zamar. Taib, Al-Thamin Ashar, yang ke berapa? 18 atau 17?
Ada yang copot berarti satu. 17. Mutaakid. Oh gitu. Kenapa nggak antum ingatkan? Dari 14 langsung ke 16. Naam, sah. Taib, ke 15 ini berarti yang tinggal. Iya. Ini di mana ini kenanya nih? Di 14. Naam, la'allahu hadha yani al-khamis al-ashar, yang ke-15 lupa sebutkan. Yang ke-15 al-Imam Qiwamus Sunnah, sebagian ulama mengatakan Qawamus Sunnah, sebagian mengatakan Qiwamus Sunnah. Ini julukannya, namanya Ismail bin Muhammad At-Taimi. Al-Imam Ismail bin Muhammad At-Taimi. Beliau wafat di 535 Hijri. Dan beliau juga memiliki kitab yang bagus. Nama kitab beliau tentang akidah Al-Hujjah fi Bayani Al-Mahajjah. Al-Hujjah fi Bayani Al-Mahajjah. Beliau juga membantah orang-orang filsafat, orang-orang ahlul bid'ah dalam perkara akidah di kitab ini. Nah, kemudian yang ke berapa? 17 ya. Nah, 17 tadi kan Abul Husain Yahya bin Abil Khair Al-Amrani Al-Yamani. Kemudian yang ke 18. Enggak apa-apa, tambah saja begitu. Nanti urusan nomor kan gampang itu. Taib, yang ke 18 nama beliau Majiduddin Majid Ad-Din Abul Fudail Yusuf bin Muhammad Ad-Dimashqi. Majiduddin Abul Fadail, hakadha. Abul Fadail jamak dari fadilah. Yusuf bin Muhammad Ad-Dimashqi, yang wafat di 685 Hijri. 685. Kemudian At-Tasi' Ashar 19 Abdul Qahir bin Abdul Wahid. Abdul Qadir bin Abdul Wahid At-Tabrizi. 740 Hijri. Dan beliau di antara gurunya Al-Imam Az-Zahabi, di antara guru Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Makanya subhanallah, para ulama itu banyak guru mereka, dan guru mereka rata-rata a'immah. Makanya mereka pun jadi apa? Jadi imam. Naam, jadi imam. Taib, yang ke-20 Al-Ishrun Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi namanya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi masyhur kan gitu. Di antara kitab beliau kitab Siyar A'lamin Nubala, kitab biografi para ulama. Dan beliau juga memiliki banyak kitab akidah, di antaranya Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar, kitab Al-Ulu lil Ali Al-Ghaffar, kitab menetapkan sifat tinggi bagi Allah. Begitu juga Kitabul Arsh, kitab Al-Arsh. Dan beliau berjalan dengan metode para ahli hadis dalam menulis akidah. Jadi enggak ada yang keluar dari kata-kata beliau kecuali qala fulan, qala Allah, qala Rasul, qala ulama. Jadi enggak pernah keluar dari apa? Dari asar peninggalan para ulama salaf. Nah, inilah diantara maziyah apa? Keistimewaan kitab mutaqaddimin. Berbeda dengan kitab sekarang kan syarah ini, ta'lil, tafriq, taqsim.
Kalau zaman dulu nggak ada. Nah, kemudian al-hadi wal 21 Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir sahib at-tafsir. Nama beliau Imaduddin Abul Fida Ismail Ibn Kathir, 774 Hijri. Dan mereka ini di antara Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, itu di antara murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibnu Taimiyah rata-rata muridnya jadi imam juga. Nah, Ats-Tsani wal 22 Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Maqrizi Al-Masri, yang kemarin kita bahas apa? Kitabnya. Ahmad bin Ali Al-Maqrizi Al-Masri Al-Syafi'i, sahib kitab Taqrid At-Tauhid Al-Mufid. Inilah beberapa ulama Syafi'iyah yang berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi sebenarnya lebih banyak akidah ulama Syafi'iyah yang di atas Ahlus Sunnah dibandingkan yang di atas Asy'ariyah, di atas Asy'ariyah. Nah, berkaitan dengan biografi muallif, penulis kitab Syarhu As-Sunnah li Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Nama beliau Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya ibni Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Masri, bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Masri. Wa Al-Muzani itu disandarkan ke kabilah namanya Muzainah, nama kabilahnya Muzainah, nama suku kabilah Muzainah. Dan beliau lahir di tahun 1075 Hijriah. Beliau lahir di tahun 1075 Hijriah, dan beliau tumbuh di dalam keluarga yang mencintai ilmu. Dan keponakan beliau Al-Imam At-Tahawi, jadi ibni ukhti, keponakannya kan, anak dari kakaknya. Anak dari kakaknya apa? Ponakan. Hah? Apa bahasa Kota Pinang? Apa Abu Ikrimah? Berenya. Dan disebutkan juga kakaknya, ayah mama dari At-Tahawi belajar ke Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Belajar ke Al-Imam Syafi'i, menunjukkan perempuan pun dulu menuntut ilmu, tapi memang di balik hijab juga, balik tirai. Dan di antara yang paling terkenal dari guru beliau jelas Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dimana beliau benar-benar memulazamah Al-Imam Syafi'i. Maksud mulazamah, menempel kemanapun Imam Syafi'i berangkat dia. Nah, makanya beliau banyak istifadah dari Al-Imam Syafi'i. Dan beliau juga menyebutkan qara'tu kitab ar-risalah lisy-Syafi'i 500 marrah. Aku membaca kitab risalah bersama Imam Syafi'i berapa?
500 kali. Kitabur Risalah di antara kitab pertama yang membahas tentang ilmu usul fiqh. Bahkan kata beliau para ulama, Kitabur Risalah umdah fi usulul fiqh. Inti dari awal-awal ditemukannya, maksudnya dijadikan disiplin ilmu tersendiri dalam ilmu usul fiqh, Kitabur Risalah. Apa katanya? 500 kali aku baca bersama Imam Syafi'i kitab Ar-Risalah. Usul salatah kita udah berapa kali? Abu Ikrimah? Baru hitungan jari. Nah, ini menunjukkan himmah para ulama dalam menuntut ilmu. Mereka nggak bosan, kan begitu? Berarti menunjukkan mereka nggak bosan dalam membahas apa? Ilmu. Nggak ada kata mereka, itu saja yang dibahas, bosan, kan gitu. 500 kali dia bahas apa? Dia baca kitab Risalah. Nah, dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menasihatkan beliau dengan sebuah nasihat. Kata beliau, ittaqillah wa mathilil akhirah fi qalbik. Bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah akhirat tujuan utamamu. Waj'alil mauta nusba 'ainaik, dan jadikanlah kematian di hadapan pandanganmu. Wala tansa mauqifaka baina yadayillah, dan jangan lupa keadaanmu di hadapan Allah. Wa kun minallahi ta'ala ala wajal, dan senantiasalah engkau berada di atas rasa takut kepada Allah. Wajtanib maharimah, dan jauhilah apa-apa yang Allah haramkan. Wa addi faraidah, dan tunaikan apa yang Allah wajibkan. Wa kun ma'al haqqi haitsu kan, dan jadilah engkau bersama kebenaran di mana saja berada. Wala tasghiranna ni'amallahi 'alaik wa in qallat. Subhanallah. Dan janganlah, yakni bitaukid, tasghiranna ni'amallahi 'alaik, dan janganlah engkau pernah merasa kecil nikmat Allah atasmu walaupun sedikit. Wa qabilha bisyukur, dan balaslah kenikmatan itu dengan bersyukur kepada Allah ila akhir. Dan ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi di Manaqib Asy-Syafi'i. Dan di antara murid beliau, murid al-Imam Al-Muzani, atau yang pertama di antara guru beliau, yang pertama, yang paling utama, yang paling banyak beliau memulazamahinya, Al-Imam Syafi'i. Kemudian juga di antaranya Nu'aim bin Hammad. Yang dimana ini mungkin cukup asing bagi kita, kan gitu. Begitu juga Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi. Begitu juga Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dan selainnya, dan banyak ulama hadis dan ulama salaf menjadi guru Al-Imam Syafi'i. Adapun murid beliau di antaranya Abu Bakar Ibnu Khuzaimah yang tadi. Begitu juga At-Tahawi rahimahullah, Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, keponakannya, muridnya. Nah, begitu juga Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi di antara ulama jarh wa ta'dil. Nah, dan murid-murid beliau rata-rata menjadi a'immah. Adapun pujian para ulama tentang Al-Imam Al-Muzani dari sisi ketakwaan beliau, dan di mana beliau mengumpulkan antara ilmu dan amal. Kata para ulama, di antaranya Ibnu Yunus rahimahullah min ashab Syafi'iyah, kata beliau, kanat lahu ibadatun wa fadl. Beliau di antara manusia yang senantiasa di atas ibadah dan keutamaan. Thiqatun fil hadis, orang-orang yang thiqah dalam ilmu hadis, dalam meriwayatkan hadis. La yakhtalifu fihi hadhiqun min ahli al-fiqh. Artinya beliau bukan cuma menyampaikan hadis, akan tapi memahami apa yang ia sampaikan. Karena ada sebagian ulama hadis yang bisa jadi tidak sesempurna ulama fikih dalam memahami hadis. Karena ada sebagian ulama hadis yang tidak sesempurna ulama fikih dalam memahami hadis. Karena ulama fikih biasanya sedikit meriwayatkan hadis karena mereka menyibukkan dengan memahami. Beda dengan ulama hadis yang memang sibuk menghafal, bukan berarti mereka nggak faham, tapi mungkin pemahamannya
tidak lebih sempurna dari ulama fikih. Nah, wa kana ahad zuhad fid dunya, dan di antara orang yang paling zuhud terhadap dunia. Wa kana min khairi khuluqillah, wa kana min khairi khalqillah subhanahu wa manaqibuhu katsira. Nah, di antara makhluk Allah yang paling baik dan kemuliaan beliau ada banyak sekali. Dan Al-Imam Syafi'i berkata tentang beliau, Al-Muzani nasiru madhhabi. Al-Muzani penolong mazhabku. Al-Muzani nasiru madhhabi. Dan berkata Ibn Abdul Barr rahimahullah, ada banyak kan itu, tapi kita ringkas. Wa kana a'lamu ashabi Syafi'i bin nazar daqiq al-fahm wal fitnah. Dan di antara manusia yang paling faham tentang mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, dan beliau memiliki kitab, kan itu akan kita bahas, yang dimana beliau memiliki banyak kitab yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Nah, di antaranya kitab Ahkamul Quran, kemudian kitab Targhib fil Ilm, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Mabsut fil Furu', ini dalam fikih, dan Al-Mukhtasar Al-Kabir. Al-Mukhtasar Al-Kabir ini di antara kitab fikihnya Syafi'i, kitab fikih Syafi'i. Kalau kita belajar silsilah kitab mazhab Syafi'i, di antara ini Al-Mukhtasar Al-Kabir. Kemudian Mukhtasar Al-Mukhtasar, beliau mengikhtisar kitab Al-Mukhtasar Al-Kabir. Ikhtisar Al-Kabir tapi berjilid-jilid. Nah, kemudian kitab yang akan kita bahas, kitab Syarhu As-Sunnah. Taib, berkaitan dengan Syarhu Sunnah, beliau menamakan Syarah As-Sunnah, kan gitu, penjelasan As-Sunnah. As-Sunnah ada banyak apa maknanya? Ada banyak maknanya. Di antaranya makna sunnah al-aqidah as-sahihah. Al-aqidah as-sahihah, akidah yang benar dikatakan sunnah, kan itu. Fulan sunni, maknanya fulan di atas akidah yang lurus. Nah, dan di antara makna as-sunnah juga sebagaimana makna fikih, kan gitu. Artinya muqabil al-wajib, artinya laisa atau muqabil al-makruh. Yani apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Begitu juga di antara makna as-sunnah adalah perkara yang wajib. Adalah perkara yang wajib. Sebagaimana ketika salah seorang sahabat membaca Al-Fatihah dengan suara jahar ketika salat jenazah. Nah, kemudian kenapa engkau baca Al-Fatihah dalam suara yang jahar? Katanya innaha sunnah, supaya orang-orang tahu bahwa membaca Al-Fatihah itu sunnah. Maksudnya sunnah apa? Wajib. Maksudnya apa? Wajib. Naam, azan. Tafadhal. Baik. Wa sababu hadha at-ta'lif, sebab ditulisnya kitab ini, kitab Syarhus Sunnah, karena ketika ada sekumpulan para ulama di daerah Trablus, sekarang Tripoli. Kalau dulu kan Maghrib, daerah Maghrib, Maroko sama Libya itu belum ada, namanya Biladul Maghrib, dan di saat itu banyak para ulama. Nah, kemudian ketika para ulama di sana berbincang-bincang, maka disebutkanlah ulama yang berada di atas akidah Ahlus Sunnah, disebutkan Ahmad, Syafi'i, dan seterusnya. Kemudian ketika ada salah seorang yang mengatakan tentang Abu Ibrahim, maksudnya Al-Muzani, yang mengatakan bahwa kalau dia bukan apa? Bukan di antara Ahlus Sunnah, terjadi fitnah, dan mengatakan bahwa dia di antara yang mengatakan fa innahu minal waqifah. Al-waqifah yang mengatakan Al-Qur'an ghairu makhluk, udah diam sampai di situ. Al-Qur'an kalamullah, cuma sampai di situ, harus ditambah ghairu makhluk. Nah,
Ini diantara tuduhan ke Al-Imam Al-Muzani yang mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan kalau dia ini apa diantara al-waqifah, orang-orang yang diam, maksudnya enggak memperjelas sikapnya tentang fitnah khalqil Quran. Nah, makanya subhanallah, begitu juga yang terjadi ke Al-Imam Al-Bukhari kan gitu. Beliau difitnah oleh syekhnya Yahya Ad-Du'ali. Nah, subhanallah. Dan tidaklah fitnah yang terjadi pada dakwah kecuali disebabkan hasad, kata para ulama. Makanya kata para ulama, al-hasad baina ahli al-ilm asyaddu min al-hasad baina al-aghniya. Hasad di antara para ahli ilmu, orang yang belajar ilmu agama itu lebih berat, lebih besar bahayanya dibandingkan hasad di antara orang-orang kaya. Dibandingkan orang-orang kaya. Makanya terjadi fitnah, terjadi pertumpahan darah. Kalau orang-orang kaya mungkin nggak sampai tumpah-tumpahan darah, mungkin juga kan gitu, bacok-bacokan. Tapi nggak separah apa para ulama, karena para ulama memiliki banyak pengikut. Beda dengan orang kaya kan gitu, mungkin pengikutnya sedikit. Orang yang dapat manfaatnya saja yang mengikuti dia. Tidak sebagaimana para ulama memiliki banyak jamaah, memiliki banyak pengikut. Nah, inilah yang terjadi fitnah di antara para ulama sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu yang disebabkan al-hasad. Nah, ketika beliau difitnah, bahwa beliau yakni Al-Imam Al-Muzani difitnah mengatakan waqifah, yakni dia diam, enggak memperjelas sikapnya tentang khalqil Quran, maka orang-orang yang membelanya bertanya langsung kepadanya, menulis surat, dikirim, jelaskan tentang akidahmu kan gitu, maksudnya jelaskan, harus ada klarifikasi. Makanya ini diantara perkara yang disunnahkan, seorang mengklarifikasi tentang akidahnya, tentang fitnah yang terjadi. Ini diantara perkara yang disunnahkan. Sebagian para anbiya ketika dikatakan gila kan gitu, dikatakan gila atau dikatakan sesat, laisa bi ad-dhalalah. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah, tentang akidah Ahlus Sunnah di kitab ini. Nah, dan tidaklah orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk dan seterusnya di zaman dahulu dari kalangan Jahmiyah yang dirasuki pemikiran filsafat dan ilmu kalam. Nah, dan mazhab Syafi'iyah jelas di atas mazhab manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimana Al-Imam Syafi'i sendiri menjelaskan tentang sikap beliau terhadap orang yang belajar ilmu kalam. Apa kata beliau? Kata beliau, hukmi fi ahli al-kalam. Apa yang pantas bagi seorang yang belajar ilmu kalam, apa hukumnya? Kata beliau, an yutafa bihim alal asyair, diikat kemudian dikelilingkan di kampung-kampung, wa yudrabu bil jarid wan ni'al, dan dipukulin dengan pelepah kurma dan sendal, wa yuqalu hadza jazaa'u man taraka kalam Allah wa kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan sambil dikatakan kepadanya, inilah balasan orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, ucapan Allah dan Rasulnya. Mereka tinggalkan, mereka malah lebih memilih ilmu orang-orang Yunani, orang-orang filsafat, orang-orang ahlul kalam. Nah, dan adapun ulama-ulama banyak yang taubat dari ilmu kalam. Insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang ulama yang taubat dan mengiklankan taubatnya tentang dari belajar ilmu kalam, di mana mereka banyak bingung, dalam keadaan bingung, enggak pernah mendapatkan kepuasan dengan ilmu kalam. Baik, insyaallah nuwasil fi ada soal. Adapun masuk ke matan insyaallah pertemuan berikutnya باذنillah. Nah, fi soal. Nah, kemarin saya ada mendengar sebuah video, enggak jelas. Di situ videonya jangan ambil ilmu dari wanita. Dan masuk ilmu itu ilmu
Jangan ambil ilmu dari wanita. Al-kalam mujmal kan gitu. Kalam mujmal. Yang pertama, apa hukum menuntut ilmu dengan wanita? Itu kan? Adapun misalnya jangan ambil ilmu dari wanita, ini belum jelas. Wanita yang bagaimana kan gitu. Kalau seorang wanita yang alimah, muta'allimah, dan banyak para ulama bahkan muhadditsat dari kalangan wanita, sampai tidaklah para ulama menulis ada nama-nama muhadditsat selalu pakai kunyah ummu fulan, dan didhaifkan bukan karena dhaful adalah, akan tapi minal majhulat, saking tertutupnya para wanita. Maksudnya namanya enggak jelas gitu, saking cukup ummu fulan begitu saja, namanya enggak diketahui. Jadi didhaifkan bukan karena dia enggak thiqah atau dia enggak adil, tapi karena ketertutupannya. Makanya itulah diantara syurut menerima riwayat kan gitu, orangnya harus jelas gitu, thiqah, imma dhabtu as-sadr atau dhabtu al-kitab. Nah, dan diantaranya adalah sikap adalah. Akan tapi mereka nggak jelas nih perempuan-perempuan ini, bukan karena mereka dhaif, tapi karena kurang jelas. Udahlah, lebih baik ditinggalkan saja begitu. Nah, itulah menunjukkan ketatnya para ulama dalam menerima hadis. Adapun seperti yang antum bilang, jangan menerima ilmu dari wanita, ini kalam mujmal. Apa maksudnya kan gitu? Apabila seorang wanita yang memang berilmu kemudian dia menulis kitab, maka kenapa nggak kita terima? Kenapa nggak kita terima? Adapun perempuan yang nggak jelas, jangan karena perempuan nggak jelas, yang laki-laki nggak jelas pun nggak boleh kita ambil ilmunya. Nah, adapun mengambil ilmu secara mutlak demikian dari wanita nggak boleh, maka ini nggak benar. Maka ini nggak benar. Yang nggak boleh perempuan menjadi pemimpin bagi sebuah kaum. Kata Nabi SAW, la yuflihu qaumun walla alaihi amrahum imra'atun. Tidak akan sukses sebuah kaum yang dimana seorang wanita memikul tanggung jawab mereka. Nah, adapun menuntut ilmu farq, berbeda dengan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu bukan menjadi pemimpin kan gitu dalam tanda kutip. Dan itu pun khilaf para ulama antara apa hukum seorang wanita menjadi qadhiyah. Jaza al-Hanafiyah, sebagian ba'd al-Hanafiyah jaza, akan tapi sepakat para ulama bahwa tidak boleh seorang wanita menjadi kepala negara. Ittafaqal ulama al-madzahib al-arba'ah, wanita enggak boleh menjadi kepala negara, akan tapi khilaf menjadi qadhi. Qadhi itu bukan kepala negara tapi di bawahnya gitu. Nah, adapun seperti yang antum ucapkan tidak boleh menerima ilmu dari wanita secara mutlak demikian, maka ini perlu dirinci, perlu dipertegas. Boleh menuntut ilmu dengan perempuan kan gitu. Kalau perempuan kita misalnya belajar pondok lebih pintar dari, kenapa enggak kita terima ilmunya? Nah, begitu juga konsekuensinya berarti anaknya enggak boleh menuntut ilmu ke emaknya kan gitu. Kalau nggak boleh mengambil ilmu dari wanita, berarti anaknya nggak boleh belajar ke emaknya. Nah, maka ini laisa bisahih. Nah, ada lagi. Apa bedanya kalau begitu ulama Syafi'i gitu ya, ada ulama Syafi'iyah gitu. Gimana perbedaannya? Maksudnya? Ada ulama Syafi'i, ada Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah itu masdar kan gitu, maksudnya masdar sinai nisbah ke mazhab Syafi'i. Ulama Syafi'i samanya tuh. Syafi'i sama Syafi'iyah. Syafi'iyah majmu'ah, Syafi'i ke orangnya. Kalau ke Syafi'i langsung ke orangnya. Kalau Syafi'iyah majmu'ah, kumpulan para ulamanya. Jelas? Asy-Syafi'iyah, aywa, mazhab Syafi'iyah maksudnya disandarkan ke kumpulan mereka. Adapun Syafi'inya langsung ke orangnya. Walaupun bisa juga ke mazhab Syafi'i. Nah, tapi intinya sama, khilaful lafz. Beda lafaznya saja, maknanya sama. Naam, fadhal, ada lagi? Naam, Frans. Apa yang melatar-belakang lain ini memaksa tinggal sunnah aturan ini bukan
Coba irfa sautak. Keraskan lagi suaranya. Tidak senang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kalam. Nah, Kalau kita memaksa tidak sunnah ini masuk bahwa Al-Quran ini bukan kalam. Tapi mereka rela menjudge. Apa yang memotivasi mereka? Apa yang melatar belakang mereka? Kenapa mereka terlalu berat? nah, yang pertama fitnah khalqil Quran, fitnah ma'ruf kan itu dari zaman dahulu, dari zaman Imam Ahmad rahimahullah, dan tidaklah terjadi orang yang mengatakan Al-Quran makhluk kecuali dari zaman Jahm bin Safwan Samarqandi dan di antara syekhnya Ja'ad bin Dirham, dan tidaklah mereka rusaknya pemikiran mereka kecuali karena filsafat. Kemudian diikuti orang-orang Mu'tazilah yang setelahnya. Orang-orang Mu'tazilah juga mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk sampai sekarang di antara akidah orang-orang Oman, firqah Ibadiyah, mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Antum lihat aja fatwa syekh mereka Al-Khalili di YouTube ada, mereka katakan Al-Quran makhluk. Nah, mereka meyakini bahwa Al-Quran makhluk karena keyakinan. Sebagaimana kita meyakini Al-Quran bukan makhluk, mereka begitu juga meyakini Al-Quran makhluk, dan inilah yang benar bagi mereka. Akan datang pembahasan insyaallah secara rinci. Tapi secara mujmal, secara global demikian. Mereka meyakini yang benar adalah akidah Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk kata mereka. Nah, ini diantaranya. Begitu juga ada fitnatul qadar. Makanya banyak. Inilah bahayanya ketika apa? Ketika ahlul bid'ah menjadi mayoritas di sebuah kaum, di sebuah negara, yang akhirnya pemerintah pada saat itu kena syubhat kan, dan mereka masuk ke masalah pemerintahan, dipengaruhilah apa? Pemerintah tadi, di antaranya Ma'mun kan begitu, dengan memenjarakan Imam Ahmad dan seterusnya. Jadi orang-orang Mu'tazilah ini saking kuatnya, banyaknya mereka masuk ke pemerintahan, dan pemerintah menganggap itu sebuah kebenaran gitu, dan membela akidah itu. Dan tidaklah mereka meyakini itu kecuali mereka meyakini itulah akidah Islam. Kena syubhat kan itu, akidah Islam. Nah, sebagaimana kita meyakini akidah Islam adalah Al-Quran bukan makhluk, kalamullah laisa bimakhluk. Kan itu, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Maka begitulah mereka juga meyakini, keyakinan bagi mereka yang benar adalah Al-Quran makhluk. Nah, dan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir, kama qala al-ulama. Hukum qaulu bi khalqil Quran makhluk kafir. Makanya Al-Imam Bukhari rahimahullah menulis kitab tentang bantahan orang yang menuduhnya, yang mengatakan Al-Quran makhluk, khalqu af'alil ibad. Nah, akan datang pembahasannya. Di antara mereka mengatakan hal lafzi bil Quran makhluk atau laysa bimakhluk. Apakah lafazku ketika mengucapkan Al-Quran makhluk atau laysa bimakhluk, atau bukan makhluk? Apakah kita mengucap alhamdulillah rabbil alamin makhluk atau laysa bimakhluk? Tuh, ini di antara syubhat mereka kan gitu. Nah, kalau kita katakan makhluk maka kafir. Kalau kita katakan bukan makhluk, enggak boleh juga. Jadi karena lafaz dalam bahasa Arab yutlaqu ala al-kalam wa yutlaqu ala al-aswat. Lafaz dalam bahasa Arab itu kan masdar. Itu kadang maksudnya adalah perbuatan seseorang, suaranya dan ucapan yang dia ucapkan. Nah, ini di antara syubhatnya. Jelas lafzi bil Quran. Makanya kata ulama tinggalkan perkara-perkara ini. Nah, Imam Bukhari dia bilang apa? Dia diam pada saat itu. La yuqal lafzi bil Quran makhluk aw laysa makhluk. Nah, kata para ulama tinggalkan ini. Tinggalkan ucapan ini karena mengandung apa? Syubhat kan gitu. Adapun ucapan kita, suara kita jelas makhluk. Suara kita jelas makhluk. Adapun yang kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim surat al-Fatihah, ini kalamullah laysa bimakhluk. Ini kalamullah laysa bimakhluk. Sayati insyaallah at-tafsil fi hadhihi al-mas'alah. Nah, sebelumnya sudah pernah ada dars dibuka kajian kitab al-Muzani? Belum. Nah. Ilahuna alhamdulillah.